pematangan buah itu kan ada hormon namanya etilen, mematahkan seluruh buah itu. Nah, kalau menggunakan chemical seperti hormon ditambahkan itu kan berbahaya. Kita menggunakan sebenarnya etilen itu ada di dalam buah itu sendiri. Jadi pesan dari saya itu selalu kepada kami, ketika kita memproduksi barang untuk orang lain, kualitasnya harus sama seperti apa yang kita makan. Malainya juga masih kecil, kemudian bumbirnya kecil, kemudian ditanam di sini, alhamdulillah mendapatkan hasil yang signifikan. Gabahnya menjadi besar, bobotnya juga ada, rasanya enak, dan malainya lebih banyak. Dan malainya lebih banyak. Katakan 58.000 hari ini, mungkin lebaran naik 60 lah. 60.000 kalau ini beratnya 800 kilo, kali 60.000. Pisang yang ada hari ini sudah berbuah, jadi kita terus perbanyak bibitnya lewat kultur jaringan, namun buahnya sudah dinikmatin karena sudah ditanam, sudah dibudayakan. Nah, tugas saya di sini yang mengkoordinir seluruh tim yang ada bersama. Tapi juga untuk hewan dan tanaman. Seperti hanya begini nih, tadi ada limbah air nih, kita cuci di sini bersih, di water treatment, lalu masukkan ke sungai yang ada eceng gondok, setelah bersih baru diberikan kepada tanaman. Karena untuk seluruh perikanan Mahat Al-Zaitun ini penanggung jawab saya. Ya, dari bioflok, kemudian dari kolam-kolam kita kan ada secara super intensif, ada juga yang tradisional. Tradisional loh yang kolam bebas. Nah, sekarang di hatchery sedang kita kembangkan untuk monosek. Jadi tanpa gate. Kita buat jantan semua. Kenapa? Karena dengan monosek itu perkembangannya lebih besar, lebih cepat untuk besarnya. Jadi kapal induk ini tujuannya, kalau nelayan itu rata-rata, kalau ngambil ikan dari laut itu kan dia gagal karena rugi ya. Rugi ya, karena ada transportasinya mahal, biaya solarnya. Jadi ada kapal induk yang jemputin ikan-ikan itu. Nah, kalau kita punya 100, ini yang kapal induknya 1, kan tinggal ngambil. Ini tetap nelayan, tetap tetap di laut saja. Uang itu tidak penting. Uang itu bisa dihasilkan oleh kerja kita. Tatkala kita sudah merdeka, jangan panggil orang asing ke sini untuk menggali kekayaan Indonesia. Tapi berhutang boleh dan kita bayar. Tapi soal ekonomi nih, saya datang kunjungi semua ini supaya sampai galangan kapal. Ke galangan kapal, ke istana beras, cold storage semua, ya kan, proses ini beras dan sawahnya besar sekali. Ini bagaimana, karena orang bilang, ini uang dari mana nih? Bagaimana sampai saya bisa membuat ini bisa menjadi orang semua dari, oleh, dan untuk mereka ini. Jadi pertanyaan uang. Ya, itu. Uang itu tidak penting. Uang itu bisa dihasilkan oleh kerja kita. Enggak. Uang tidak penting. Uang bisa kita hasilkan dari kerja kita. Ya. Karena uang itu sekedar kertas. Alat tuker saja. Tapi man-nya dulu nih. Iya, manusia, kerja kita. Kerja pasti datang itu uang. Tapi luar biasa itu. Itu kapal yang mau dibangun, kapal ikan yang kita ini mungkin terbesar, terbaik dan tersophisticated. Sudah pernah ke mana? Manado itu apa? Tempat pelabuhan yang bagus. Bitung.
Kan terkenal di sana. Ini nelayan apa semua. Nenek moyangku orang pelaut itu kan. Ini negara bahari nih. Lah iya, bukan bapak moyangku kan? Betul. Nenek kan? Nenek. Hebat kan? Perempuan hebat kan? Iya. Tapi nggak berani menampilkan perempuan. Sedangkan laut saja oleh nenek. Orang Jawa menyatakan Nyi Roro Kidul. Kan? Nenek juga kan? Tidak pernah ditampilkan perempuan itu, hanya di lautan yang nggak nampak. Nah, maka kita tampilkan. Setelah lihat di Bitung, oh pantas kurang begitu hebat melawan arus kapal luar yang cari ikan ke dalam. Karena kapal kita terlalu kecil, bersenggolan kalah. Nah, kita coba. Ini harus yang lebih besar. Supaya bisa lari ke Arafura. Bisa lari ke Laut Cina Selatan. Jadi untuk mengatakan kepada pencuri ikan, aku bisa menyegatmu. Dan aku akan kasih informasi ke Angkatan Laut Indonesia, biar dikejar. Sekarang belum ada itu, peralatannya kurang. Kena senggol saja jatuh. Itulah yang saya buat di sini, galangan kapal samudera. Karena Indonesia itu 75% laut. Yang mengisi kapal besar itu pencuri. Sedih kita. Itu belum besar, yang ketiga ini akan besar lagi. Iya, iya. 105 meter. Nanti kita besarkan lagi. Kemarin saya lihat 2 yang sudah hampir selesai. Nah itu sudah selesai, cuma tunggu kering apa galangan untuk turun. Dream saya itu seperti apa nih? Ya nggak usah digambar, hanya dibuat saja. Oh, itu dibuat aja? Ya dibuat saja. Tapi kalau menurut data yang saya dapat informasi, total semua bangunan aset Al Zaitun ini, yayasan ini, atau apapun, itu sampai 20 triliun. Nah, itu kan orang yang menilai. Appraisal. Lah ya appraisal mereka kok. Kalau saya itu, kan nggak bisa. Kalau itu tahun 2000, berarti sekarang sudah belum ada kalangan kapal dan sebagainya. Bukan, itu kan orang yang menilai. Karena kepengen punya pekerjaan, saya nilai ya, gitu. Minta berapa upahnya, sekian, biar kami berjalan. Ayo. Dia kasih nilai. Kasih nilai. Bisa juga lebih, bisa juga kurang. Ya tidak usah dilebihkan, tidak usah dikurangkan. Tidak terlalu penting. Itu tidak penting ya? Gimana? Tidak terlalu penting ya? Ya nggak penting lah. Tapi sekarang semua berbuat saja yang penting itu. Dulu orang bertanya ketika kita nanam jati, belum ada apa-apa sudah kita tanam jati. Kapan panennya? Jangan ngomong panen, nanam dulu. Gitu. Lebih baik menyesal menanam daripada menyesal tidak menanam. Kalau menyesal menanam kan motong. Waduh, ini mau dipakai bangunan, potong. Menyesal itu. Sambil tidak menyesal menanam, alam menyeleksi, roboh, diambil. Bisa jadi atap masjid, bisa membantu kapal. Ringan. Itulah ekonomi. Ekonomi mandiri, menciptakan uang. Karena uang itu hanya kertas. Jadi men itu penting daripada uang, dari utamanya. Men bisa buat apa saja. Tadi kita juga lewat namanya tempat integrated apa yang 100 hektar itu yang akan dibangun. Sana sudah. Sudah. Luar. Benar. Luar biasa. Sampai karena kita mesti lihat yang benar supaya syuting itu dan nanti ini Mas apa yang saya ngomong juga ada gambarnya. Itu konsep terpadu seperti apa itu? Begini. Kan berpikir bisnis itu berarti kan? Begini, Indonesia itu baik intelektualnya, baik menengahnya, baik petani dasarnya atau rakyat biasa, selalu berkata, waduh di Jepang mau begini, di Amerika begini, di Australia begini, lah di negaramu. Maka saya membuat contoh, begini loh pertanian Indonesia. Kok semua negara orang dibanggakan. Kita selalu promosikan ketahanan pangan. Lah iya, ketahanan pangan itu begini. Jangan Kalimantan diratakan, terus ditanami singkong di pulang.
Babi yang makan. Ya ini. Saya melihat sawah, saya beli sawah-sawah orang yang daripada jual ke orang lain dan habis itu orang itu bekerja lagi di sawah itu bersama-sama hasilnya bagi lagi. Iya. Padahal dia sudah dibeli tanahnya. Iya. Keren sekali itu. Ya bukan keren, bukan apa, itu konsep Indonesia berdasar harusnya Pancasila. Begitu, harusnya begitu. Iya. Itu bimbingan Pancasila. Itu model koperasi ya, harusnya koperasi. Itu koperasi itu. Maka orang bertanya, dijual kemana? Nggak usah dijual. Apa yang saya buat semua ini di pondok ini dengan segala usaha bisnis untuk kepentingan kesejahteraan termasuk di pesan besar apa yang ingin disampaikan saya kepada Republik ini? Untuk menata bangsa. Karena yang akan menjalankan Indonesia adalah bangsanya, bukan Indonesianya. Bangsa Indonesianya. Indonesianya sudah hebat, bangsanya sama dengan rahmatan lil alamin. Bukan agamanya, manusianya seharusnya. Karena agamanya sudah bagus. Untuk memilih pemimpin pun rakyat juga harus dicerdaskan, bro. Sehingga bisa mencari kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Siapkan pendidikan yang baik. Tapi keadaan sekarang pemilu demokrasi model kita sekarang ini, apa kita bisa dapat pemimpin yang seperti yang Prof? Jangan sekali mandang terus untuk mendapatkan. Kita pandang, oh umpamanya belum, besok dimasukkan ke Pancasila yang benar. Kan kita sudah pernah bisa mengatur tanpa harus ada cekcok dan keramaian yang tidak berguna. Walaupun itu kadang-kadang dikatakan diktator. Yang tidak diktator juga tidak menemukan. Yang penting kembali Pancasila. Dengan semua proyek yang besar di sini, Prof butuh modal atau modalnya sudah ada? Butuh modal, kan ini butuh modal besar, Prof. Kapal dan sebagainya itu. Ya tadi itu kita kerja, maka hasilnya dinilai dengan rupiah. Rupiah dibelanjakan, menghasilkan rupiah lagi, belanjakan lagi. Itu ekonomi Pancasila. Jadi hanya mutar begitu, tidak perlu investasi dari mana-mana gitu masuk ke sini. Enggak ada. Nanti gini, saya memegang kata-kata Bung Karno. Tatkala kita sudah merdeka, jangan panggil orang asing ke sini untuk menggali kekayaan Indonesia. Tapi berhutang boleh dan kita bayar. Asik bukan? Jadi yang mengendalikan bangsa, sekalipun punya hutang. Bukan orang asing yang mengendalikan kita. Bayar hutang itu. Kan asik itu. Saya memegang kata-kata Bung Karno. Prof, ada nggak cita-cita jadi politisi? Tadi sudah katakan, di luar itu namanya lembaga politik, di sini lembaga karismatik. Iya, artinya di sini kan sudah menjalankan lembaga karismatik nih. Ya. Alangkah lengkap kalau Prof Gumilang ini juga memegang kekuasaan, artinya masuk ke lembaga kekuasaan. Itu menurut sampean. Iya, iya. Ya tulis saja di situ. Menurut saya begini lagi. Masa yang gitu ditanyakan ke saya? Tapi mau nggak? Jangan nanya dulu, masih kalau kok. Nanti saya tulis. Nah, silahkan tulis, saya baca dulu. Karena pemikiran Bung Karno yang semacam ini belum ada yang saya lihat jalankan secara murni dan konsekuen. Ya belum ada. Tapi belum kan ada. harus ada toh. Tapi kalau maju mundur kapan kita majunya? Ya kalau maju mundur. Poco-poco. Kalau lagu poco-poco itu maju 2 langkah, mundur 2 langkah. Bukan, maju mundur itu harus diciptakan roda eksentrik. Baru bisa jalan. Nah itu Prof lagi menciptakan roda eksentrik ini kan. Roda eksentrik itu kecil. Tapi bisa menjalankan lokomotif yang besar. Iya. Dan kereta yang di belakang di bawahnya karena ada roda eksentrik. Maka sekali-kali di Indonesia itu ada orang yang nyentrik-nyentrik. Karena menjadi roda eksentrik. Itu kalau tahu ilmu kereta api ya begitu. Prof ini nyentrik bener. Tapi kalau kita yang melihat
Saya bilang, wah ini asik ini menarik banget ini ya kan. Tapi orang lihat ada yang ini orang ini gimana? Itu namanya orang. Lain lubuk, lain ikan. Lain ladang, lain belalang. Kalau saya ketemu mereka tuh apa? Ya senyum saja. Senyum saja ya. Ya kan kemarin ada yang macam-macam bagus kayak gitu. Kan enak begitu dari ngomong apa? Energi hilang. Sudah dikerubuti, ini jaga yang patah ini jangan kena tendang gitu. Bagus. Terus ditunjukkan begini, oh iya minggir. Asik itu. Nggak pakai teriak-teriak. Keluar dari acara sudah diserbu. Bagaimana? Selesai, bagus. Ada partai yang sudah datang. Bagaimana? Ada partai politik. Biasa kan kalau musim politik ini. Saya tidak mengenal partai. Oh, sudah mengenal. Tapi ada yang datang untuk karena tidak kenal. Nggak kenal, jadi mereka datang juga nggak bawa partai kali. Bukan, nggak tahu. Pokoknya kemarin saya punya syarat. Jangan ada unsur ini. Karena itu saya tidak mengakui. Jadi Prof mengambil jalan. Ada pemimpin politik, ada pemimpin karismatik. Bukan pemimpin, lembaga. Ya, lembaga karismatik, lembaga politik, pendidikan. Lembaga karismatik. Ya, ini jangan dicampur adukan, ya kan? Kalau gagasan-gagasan ya bolehlah. Kalau tanpa gagasan itu laksana lingkungan tanpa angin. Jadi panas walaupun udara dingin. Syarat calon pemimpin republik ini menurut saya itu seperti apa saja yang dia harus punya? Enggak banyak, tadi sudah diterangkan. Iya. Antara laksanakan Pancasila. Itu saja. Iya. 1 menit, 1 detik. Mau 1 detik. Jadi berarti para pemimpin ini belum banyak yang jangan menjustifikasi. Jangan ya. Kan sedang berproses. Oh, jadi excuse-nya adalah semua sedang berproses. Tapi ini makin maju mulai supaya jangan pocong-pocong, maksudnya syarat jalankan Pancasila itu. Roda eksentrik supaya pocong-pocongnya bisa jalan. Kalau hanya narik memang pocong-pocong. Letakkan roda eksentrik itu di asnya sehingga jalan dek, turun dek. Jadi Prof dukung siapa ini? Calon presiden ada 3 orang nih. Ya. Ganjar Pranowo, Prabowo, sama Anies. Jangan mendukung, kalau keberatan kita buang kan? Oh, keberatan. Iya kan, didukung begini kan? Oh berat, lempar. Jadi diapain saja tuh? Ya dipilih saja. Dipilih siapa? Ya nanti di ruangan tertutup. Oh itu gelap nanti ya, itu? Bukan, ruangan tertutup. Iya tertutup saja. Ya, menggelap sendiri kan, itu milih sendiri. Jadi kalau mendukung, iya kalau mendukung itu salah. Biasa kalau musim-musim begini, pondok semacam punya masa banyak, mereka udah datang nih. Ya. Datang biasanya di luar sebelumnya teriak-teriak. Tapi ini suara nih, butuh suara. Lebih baik nggak datang lah. Ya nanti macem-macem. Iya. Biarlah ini lembaga pendidikan. Iya. Semua kita harus hormati ini lembaga pendidikan yang menjalankan tugas karismatiknya. Benar ya? Iya. Semacam itu ya. Saya kira cukup. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam terima kasih banyak.